Kalian pernah nggak lagi melihat harga ya dalam tren naik nih, tren bullish. Lalu kalian analisa dan kalian open posisi buy. Nah, nggak lama ternyata harga berbalik turun. Posisi buy kalian floating loss dan akhirnya malah kena SL. Nah, pernah kayak gitu ya? Saya juga pernah kayak gitu sobat trader. Nah, pergerakan kayak gitu namanya reversal atau pembalikan arah. Nah, pada video singkat ini saya akan bahas apa sih ciri-ciri pergerakan reversal supaya sebelum itu terjadi kita bisa tahu dan kita bisa manfaatin peluang-peluang untuk cari cuan. Oke, jangan lupa dan jangan skip video ini, kita akan bahas. Jangan lupa like dan subscribe dulu YouTube channel ini ya. Oke traders, langsung aja kita bahas untuk mengetahui gimana ciri-ciri terjadinya reversal atau pembalikan arah ya. Nah, jangan kalian skip video ini karena video ini singkat tapi berisi informasi yang penting. Langsung aja. Nah, kita langsung ke slide. Jadi saya pakai slide ini untuk kita memudahkan buat contoh dulu ya. Nah, ini seperti tadi saya bilang, misalnya kita lagi lihat market ya, lagi lihat market produk apa aja itu ya. Terus kita lihat ini lagi naik dan trennya juga naik. Nah, saat tren naik ya memang udah bener ya kalau kita open posisinya buy karena kita follow the market, follow trend. Tapi kita udah posisi buy, udah bener, analisa kita udah bener, ternyata harga kemudian berbalik turun. Turun, koreksi, kita pikir koreksi dan ternyata kita floating loss nih. Floating loss lama-lama bahkan kena SL. Nah, kondisi kayak gini namanya reversal gitu ya. Pernah nggak kalian kayak gini? Ya, posisi buy, bagus, analisa bener, tapi malah kena prank gitu ya. Malah kena SL, harga balik turun. Saya juga pernah ya, nggak sekali, nggak dua kali ya, bahkan beberapa kali. Nah, tapi setelah kejadian ini ya, kena prank market, terus saya evaluasi, saya pelajari, oh ternyata kita bisa mengetahui ciri-ciri terjadinya reversal atau pembalikan arah. Nah, sebelum itu terjadi, jadi kita bisa tahu dulu nih ya, apa ciri-cirinya supaya kita bahkan bisa memanfaatkan kemungkinan terjadinya reversal bisa menjadi peluang profit. Oke, jadi kita bahas ya, apa itu reversal? Reversal itu istilahnya adalah balik arah gitu ya, reverse. Kalau misalnya kalian bawa mobil kan ada gigi R gitu ya, reverse itu mundur gitu ya. Jadi dari maju jadi mundur. Jadi tren naik jadi tren turun, dari tren bearish menjadi trennya bullish, itu namanya reversal atau pembalikan arah. Nah, di dalam technical analysis ya, technical analysis ini ada yang namanya ciri-ciri terjadinya reversal ya. Apa aja itu kita akan bahas. Saya sudah mencatatkan dalam 3 poin ya. Yang pertama nih ya saya bahas. Oke, jadi strategi reversal ini kita harus tahu sobat trader ciri-cirinya. Yang pertama adalah harus terjadi change of character. Change of character itu adalah ciri-ciri perubahan tren dari bullish menjadi bearish. Apa itu nanti kita bahas ya. Misalnya kok bisa dari bullish jadi bearish, nanti kita bahasnya di MetaTrader. Kemudian poin yang kedua adalah kita bisa menggunakan trend line, garis trend gitu ya. Kita bisa tarik garis trend line baik support ataupun resisten. Lalu harga breakout support atau resisten. Nah, kalau breakout support resisten biasanya bakal terjadi kembalikan arahnya. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa menggunakan pola candlestick reversal atau reversal pattern candlestick. Oke, 3 poin ini aja kita bahas supaya kita bisa dapetin intinya. Oke, langsung kita bahas di MetaTrader-nya ya. Nah, ini adalah grafik ya. USD Japanese Yen di time frame H4, ini grafik polos. Sebagaimana kita tahu, ini trennya lagi naik ya. Kemudian harga mencapai puncak di sini terjadi harga pembalikan menjadi turun. Nah, seperti tadi saya bilang, apa sih ciri-cirinya saat market lagi bullish, market lagi uptrend, tiba-tiba bisa menjadi bearish, supaya kita bisa manfaatin. Kalau bakal terjadi bearish, kita bisa tahu dan bisa cepat untuk misalnya entry posisinya sell gitu ya. Yang pertama tadi perlu dikonfirmasi terjadinya change of character atau CHOCH itu ya. Nah, change of character itu adalah perubahan tren di mana ketika uptrend maka harga akan turun menembus level support ya, menembus level support. Nah, pertama kita cari supportnya di mana nih. Misalnya kita pakai support yang pertama gitu ya. Boleh pakai support yang ini yang paling dekat gitu ya. Oke.
Ini yang pertama. Oke, misalnya kita supportnya pakai ini, yang pertama di sini. Oke, yang pertama. Nah, ini sudah break kan? Kemudian kita pakai support yang kedua misalnya. Terjadi break support ya. Atau kita lihat pakai support yang paling lebih oke lagi lah, kita anggap ini lebih oke gitu ya. Ternyata harga sudah menembus support gitu ya. Nah, ini adalah change of character. Kemudian kita lihat setelah change of character dikonfirmasi dengan harga low yang lebih rendah daripada low ya, support tersebut. Kemudian ketika harga naik, high-nya rendah ya. Ini berarti lower high ya, lower high. Jadi lebih rendah daripada high sebelumnya. Nah, maka ini sudah confirm bahwa ini terjadi change of character dari bullish menjadi bearish. Gimana? Udah ngerti change of character? Oke, change of character udah, saya hapus dulu ya. Oke, sobat trader. Kemudian kita pakai cara yang kedua ya, yaitu kita pakai garis trendline. Garis trendline itu mudah ya, kita bisa ambil dari sini, kita bisa hubungkan lower dengan lowernya karena ini adalah uptrend. Nah, seperti ini. Oke, gampang ya guys ya. Kalau ini tinggal kita tarik garis dari low dengan low-nya. Ketika harga breakout dari trendline ya, trendline support ini kita lihat, maka di sini ada terjadi breakout trendline. Nah, untuk breakout trendline ini kalian jangan juga hanya melihat oh harga sudah turun nih 1 candle, 2 candle di bawah support trendline. Jangan langsung kita entry sell. Kenapa? Karena harga bisa saja masih berfluktuasi di sekitar trendline tersebut. Tapi lebih konfirmasi lagi kalau misalnya sudah terjadi break trendline, lalu kita lihat ada level support yang juga ditembus misalnya di sini. Nah, ini sudah dikonfirmasi banget nih, ini bagus nih ya. Jadi ini ada 2 konfirmasi, breakout trendline kemudian breakout support, ditambah lagi kalau kita mau konfirmasi yang lebih kuat, yaitu ketika breakout support yang lebih bawah. Maka ini sudah confirm terjadinya change of character. Jadi kita jangan manfaatin lagi trend bullishnya karena sudah change karakter menjadi bearish karakter. Nah, kalau bearish karakter ini sekarang peluang entry-nya jadi sell gitu ya. Nah, sell-nya di mana? Sell-nya kita bukan sell saat harga di bawah, tapi kita menunggu harga retrace atau pullback, apapun istilahnya, ketika harga koreksi naik, menguji atau meretest level support yang sudah dia break. Nah, contoh saat ini sudah terjadi ya. Kita berarti mau cari atau mau bikin peluang yang fresh. Nah, kalau peluang yang fresh adalah kita jangan sell di harga paling low sekarang. Jadi kita bisa memprediksi misalnya harga akan koreksi naik gitu ya, koreksi naik untuk membuat swing high baru yang tentunya tidak lebih tinggi daripada swing high yang terakhir. Kalau misalnya anggaplah swing high-nya di sini, berarti ini kan lower high. Nah, kita bisa entry sell-nya di sini. Atau kita juga bisa pakai level low ini menjadi resistensi ya. Jadi kita nggak usah terlalu jauh, entry sell-nya di sini misalnya ya. Di 1.5045 misalnya kita entry. Ya, kita entry ya, kita sell limit. Oke, kita sell limit di 1.5040 misalnya. Oke, kita pasang misalnya SL-nya 50 pips. Dan TP-nya lebih banyak ya. TP-nya 2 kali risk-nya, jadi 149.400. Oke, kita pasang. Nah, itu ya. Jadi kita sudah membuat satu mapping atau suatu strategi memanfaatkan terjadinya change of character. Jadi kalian sudah tahu ya. Jadi kalau misalnya harga dari bullish berubah menjadi bearish, kita bisa manfaatin ketika sudah terjadi change of character, kemudian terjadi breakout support atau trend line. Dan kalau mau tambah lagi misalnya kalian bisa tambahkan pola candle. Misalnya kalau dari bullish menjadi bearish, misalnya di sini ada pola candle seperti bearish engulfing ya, atau misalnya pola candle seperti pin bar gitu ya, pin bar ataupun inverted hammer. Maka kalian bisa manfaatin konfirmasi tersebut untuk entry sell. Oke, semoga video ini bermanfaat. Oke traders, demikianlah video tentang ciri-ciri reversal. Jadi kita udah tahu ya kapan bakal terjadi reversal sehingga kita bisa manfaatin untuk cari cuan. Nah, kalau kalian suka video ini jangan lupa share kepada teman-teman kalian.
Nah, Sobat Trader, kalau kalian juga ada usulan video-video yang akan dibahas, ketik aja di kolom komentar. Sampai ketemu lagi Sobat Trader, salam profit!